Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandaya, NIM 2002311000026, Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi klasik. Siapa sih Adam Smith? Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy di Skotlandia pada tahun 1723. Beliau adalah seorang guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Perhatiannya di bidang logika dan etika, yang kemudian semakin diarahkan kepada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan Quesnay, Turgot, dan Voltaire. Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab klasik. Karya besar dianggap sebagai buku standar pertama di bidang pemikiran ekonomi. Gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Adam Smith mengkaji berbagai hal, diantaranya adalah yang pertama, kebebasan atau freedom, yaitu hak untuk memproduksi dan menukar atau memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Yang kedua, kepentingan diri atau self-interest, yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan dari orang lain. Yang ketiga, persaingan atau competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa yang akan menghasilkan harmoni alamiah dari kepentingan buruh, pemilik tanah, dan kapitalis. Kepentingan jutaan orang akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh negara secara terpusat. Doktrin tentang kepentingan ini sering disebut invisible hand. Pemikiran-pemikiran Adam Smith antara lain yang pertama, The Theory of Moral Sentiment, yang kedua, The Wealth of Nation, yang ketiga, Adam Smith percaya bahwa setiap manusia memiliki keinginan dasar untuk diterima oleh orang lain. Yang keempat, Adam Smith berpendapat bahwa kemajuan ekonomi dan surplus kekayaan adalah prasyarat bagi simpati dan kedermawanan. Dan yang kelima, Adam Smith mengusulkan penghematan dan investasi modal sebagai unsur penting dari pandangan makroekonominya. Dalam pemikiran Smith, setiap individu diberikan kebebasan secara penuh dalam perekonomian. Hal itu akan menciptakan kesejahteraan secara otomatis. Nah, kesejahteraan tersebut akan terjadi jika prinsip tersebut diterapkan. Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh Smith pada dasarnya menjadi fondasi bagi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Pemikiran Smith dalam ranah ekonomi mikro mencakup 1. Teori nilai tenaga kerja, 2. Pembentukan harga, dan yang ketiga keuntungan atau profit. Sedangkan dalam ranah ekonomi makro mencakup pertama, teori pembagian kerja, kedua pendapatan, ketiga peranan modal, keempat pertumbuhan ekonomi, kelima distribusi, dan yang keenam mekanisme pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Yang pertama, teori harga. Smith mengajukan sebuah teori harga yang ia sebut sebagai teori harga alamiah. Harga alamiah adalah harga pasar dalam kerangka equilibrium atau keseimbangan yang panjang sebagai hasil kekuatan-kekuatan alamiah dalam suatu masyarakat. Yang kedua, teori nilai. Adam Smith dalam Wealth of Nation menjelaskan teori nilai berdasar nilai dari suatu pekerjaan, terutama sekali dari tenaga kerja. Menurut Adam Smith, tenaga kerja adalah sebab sekaligus alat pengukur nilai. Yang ketiga, spesialisasi kerja. Dalam tulisannya Smith,
cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya dengan pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Dan yang keempat, Smith menolak campur tangan pemerintah demi kebebasan tiap orang. Laissez-faire lalu diartikan sebagai biarkan alam melahirkan harmoni sosial tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian tokoh pemikiran kaum klasik selain Adam Smith yaitu ada yang pertama Jean-Baptiste Say, yang merupakan seorang pakar ekonomi kelahiran Prancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Say memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say yaitu Théorie des débits atau teori tentang pasar dan pemasaran yang dikenal sebagai hukum Say. Kemudian yang kedua, Thomas Robert Malthus yang merupakan seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga ada David Ricardo yang merupakan seorang pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir. Metode pendekatannya hampir seluruhnya. Kemudian perbedaan dan persamaan aliran klasik dengan aliran lain. Yang pertama dengan sosialisme. Sosialisme adalah aliran yang beranggapan bahwa pemikiran bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Persamaan kedua aliran ini yaitu sama-sama membicarakan kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi, dan sama-sama menjadikan pemerintah sebagai perencana dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan perbedaan kedua aliran ini yaitu aliran pada pemikiran klasik yaitu Adam Smith dan pemikir pada aliran sosialisme adalah Karl Marx. Marxis pusat pengendalian ekonominya adalah pemerintah, sedangkan pada klasik pusat pengendalian ekonominya adalah individu. Faktor-faktor produksi dan keuntungan dari produksi lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja atau pemilik modal, sedangkan untuk Marxis keuntungan dibagi secara adil antara pemilik modal dengan para kaum pekerja. Faktor produksi berada di bawah kontrol pemilik modal, sedangkan untuk Marxis faktor produksi berada bawah kontrol sebuah negara. Keputusan produksi dan investasi dilakukan melalui pasar dan kapital, sedangkan untuk Marxis, keputusan produksi dan investasi dilakukan melalui perencanaan pusat. Dalam Marxis, negara menjadi pelaku ekonomi, sedangkan dalam klasik, negara tidak menjadi pelaku ekonomi, tapi hanya pengalokasian dan memfasilitas ekonomi. Pemikiran pada aliran klasik yaitu bertumpu pada kebebasan pasar, sedangkan pada sosialisme meyakini bahwa mekanisme pasar adalah suatu kejahatan kaum kapitalis. Cara untuk mencapai kemakmuran pada aliran klasik adalah bersifat konservatis, yaitu bersifat mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku, sedangkan pada aliran sosialisme bersifat radikal, yaitu amat keras menuntun perubahan. Kemudian yang kedua, perbedaan dan persamaan dengan aliran fisiokrat. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat tidak berbeda dengan filsafat mazhab fisiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas dengan perkataan lain secara normatif. Menurut ajaran klasik dan fisiokrat, kepentingan individulah yang mesti diutamakan. Tugas negara untuk menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak, melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. Perbedaan antara pandangan Smith dengan pandangan aliran fisiokrat hanyalah pada penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi
yang sangat besar sumbangannya bagi kemandirian ilmu ekonomi. Bahkan dia disebut pelopor aliran pemikiran klasik di dalam ilmu ekonomi. Adam Smith memandang manusia benar-benar sebagai homo economicus, makhluk yang bersifat individual yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemakmuran dapat dicapai sejauh para individu diberi kebebasan untuk mengatur kehidupan ekonominya. Pemerintah tidak campur tangan di dalam kehidupan ekonomi. Fungsi pemerintah hanya sebagai regulator untuk menjamin agar tidak terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.